Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa, sebagai sama manusia dan sebangsa setanah air rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa pada kajian kitab As-Siyasah Awil Isyarah fi Tadbiril Imarah karya Abu Bakar Muhammad Ibn Hasan Al-Maradi. Kita kali ini masih meneruskan bab yang ketiga tentang fil istisyarah wa sifatil mustasyar. Pentingnya untuk berdialog, berdiskusi atau minta nasihat, dan sifat-sifat orang yang sudah seharusnya mau minta nasihat atau mau berdialog. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, ini hanya penegasan bahwa dialog ini berarti kita saling bersuap pikir, bersuap rasa, membuka diri, tidak mengklaim paling benar, paling pintar, atau paling lihai, paling tepat, tetapi kita justru dengan dialog itu tawadhu, mau rendah hati, mau mengakui bahwa diri kita harus didialogkan dengan orang lain karena diri kita ini dhaif, lemah dalam pencerapan, dalam memahami satu teks, dalam memahami kenyataan, buku, literasi dan sebagainya. Kita merasa otak kita masih cetek, kurang bisa memahami secara komprehensif, sehingga perlu terjadi jalinan pengetahuan yaitu melalui dialog. Ini pentingnya dialog. Saya hanya ingin menegaskan kembali dan juga dijelaskan dalam kalimat sebelumnya oleh pengarang kitab ini bahwa pentingnya dialog seperti itu. Istilahnya dialog itu dalam rangka taswiyatul fikri wal manhaj, untuk menyatukan metode dan pemikiran yang ada pada setiap orang itu mungkin berbeda karena berbagai level pendidikan, pencerapan atau latar belakang dan sebagainya. Nah, itu perlu untuk disamakan, taswiyah al-fikr, disamakan dalam konteks pemikiran dan manhajnya. Ada satu isu yang muncul di tengah masyarakat, jangan lantas keburu-buru disikapi dengan sumbu pendek. Perlu sumbu panjang, yaitu melalui proses dialog yang lapang dada, terbuka, saling menghormati. Karena tujuannya adalah taswiyatul fikri wal manhaj, untuk membersamakan pemikiran dan metode. Nah, berikutnya setelah taswiyah adalah tansiqul af'al, yaitu untuk sama-sama mengaplikasikan, mengimplementasikan atau mengamalkan melalui af'al, tindakan. Dari taswiyah, kalau dalam istilah kitab ini adalah an-nazru wa tafahum, setelah membangun pemikiran dan pemahaman, setelah membersamakan pemikiran dan metode, baru kita melakukan atau mengaplikasikan melalui tindakan. Pemikiran dan tindakan harus seiring, seia dan sekata. Pemikiran yang sahih akan melahirkan tindakan yang tepat dan benar, tidak sebaliknya. Nah, di sini pengarang kitab ini, Abu Bakar Muhammad Ibn Hasan Al-Maradi, melanjutkan kajiannya tentang proses dialog itu. Sebelumnya pada kajian kemarin
sudah diingatkan oleh kitab ini bahwa kita perlu menjauhi sikap iftihar, merasa paling benar atau sombong gitu ya dengan pendapat kita. Kita malah justru fahrus ala syukri aduwika waswati maka bijtihadika fin nasihah wa tahqiq. Kita malah justru harus kemaruk, maksudnya berusaha dengan semampu mungkin, sejauh mungkin untuk bisa menerima apa yang ada dalam persepsi pandangan lawan dialog kita atau rekan dialog kita, dengan berusaha untuk mendapatkan nasihat yang sebenar-benarnya. Karena tujuannya istisyar atau dialog itu adalah untuk mendapatkan nasihat. Ketika kita merasa gundah dengan apa yang kita dapatkan, merasa kurang taksir, merasa apa yang sudah kita pelajari, kita dalami belum menjadi sesuatu yang memuaskan, atau dalam hal yang lain tentang persoalan akhlak, apakah saya ini benar atau belum, ini perlu adanya dialog dan berusaha untuk benar-benar kita dalam dialog itu mendapatkan nasihat yang benar, bukan seperti disebutkan kemarin watak riun ashab, malah menjadikan perkelahian, pertengkaran, tawuran ya, seperti yang terjadi fakta kita lihat bersama di dunia nyata saat ini juga. Bagaimana proses terjadinya transmisi isu yang baru muncul ke permukaan, kemudian dipahami secara superficial, secara dangkal, dan tiba-tiba ditindai dengan sumbu pendek. Akhirnya yang terjadi adalah takrik, yaitu perkelahian. Dan ini dialog atau justru tanpa dialog, bahkan dialog pun bila dilakukan dengan cara yang licik, dengan niat yang tidak baik, tujuannya untuk menjatuhkan, itu justru akan menjadi apa yang disebut miftahus syira, sumber atau kunci dari perkelahian, kunci dari konflik. Adanya konflik akan terjadi oleh hal-hal tersebut. Dalam kitab ini sebelumnya sudah diingatkan itu tadi, bahwa kita harus menjauhi hal-hal yang bisa menjurus pada iftikhar wa takri, sombong, merasa paling benar, dan kemudian justru memantik pada pertengkaran. Nah, ini dijauhi. Selanjutnya wa'lam ayyuhal musyirulah, ketahuilah orang yang mau berdialog, laisa alaikal qabul darbatun lazim, bahwa dalam proses qabul, menerima hasil dialog tersebut, tidak hanya sekali pukul, katakan begitu, tidak langsung ketika terjadinya dialog itu langsung ada hal-hal yang bisa kita terima dengan serta-merta. Masih butuh proses dialog yang berlanjut. Wa inna tarkal ra'yika laisa fi fadlika qadihan. Sesungguhnya meninggalkan pendapat orang yang mau berdialog tersebut bukanlah sesuatu yang tercela. Jadi ketika dialog itu pendapat kita tidak diterima, kemudian sang yang mau dialog tersebut, al-musyirlah tersebut, mau meninggalkan, mau menanggalkan pendapatnya, dia tidak merasa benar, silahkan pendapat saya akan saya tanggalkan, itu bukan sesuatu yang tercela. Fala tuqabil at-tanaqub an ra'yika bil inkar wal ihtijaj, maka
Jangan sampai kita berpaling dari pendapat kita. Kita ini adalah al-musyir, orang yang mau berdialog itu, orang yang ingin berdialog untuk menambah sulam apa yang menjadi kekurangannya tersebut. Fala tuqbil at-tanaqu an ra'yika, tidak, jangan atau tidak bisa kita berpaling dari pendapat kita dengan mengingkari atau malah beradu argumen lagi. Dengan tegasnya di sini dikatakan bahwa jangan sampai kita kemudian berpaling dari pendapat kita dengan cara mengingkari dan kemudian adu argumen, mencari argumen yang dibuat-buat, pseudo argumen, ya, argumen palsu, hal-hal yang bisa justru membuat dialog itu menjadi runyam, menjadi kacau, keruh, tidak lagi bisa didapatkan hal yang bening dan tepat. Maka suratul mira wal lijat, kemudian akan menimbulkan sesuatu yang membuat terlena kita, wal lijat, dan justru melahirkan hiruk pikuk tadi itu, karena pendapat kita tidak mungkin dalam suatu dialog itu langsung berbatan laziman, langsung mendapatkan penerimaan secara sekali pukul itu tadi. Karena itu apa yang kita punya pendapat, persepsi, tidak serta-merta harus diargumentasikan, diupayakan untuk bisa benar-benar diterima dengan cara apapun. Nah, ini akan menimbulkan hiruk pikuk, kekacauan, keterlenaan, wal ghadab az-zahir, dan justru kemarahan yang tampak sekali di antara forum dialog tersebut. Kalau kita berdialog dengan seseorang yang memang benar kita anggap tepat untuk berdialog, tetapi sikap kita seperti itu, sikap kita selalu memaksakan apa yang menjadi keyakinan pendapat kita, padahal setujunya bahwa pendapat kita itu ingin didialogkan supaya benar-benar mendapatkan satu pemahaman atau kedalaman secara lebih baik. Kalau tanpa dialog itu pendapat kita akan kering, akan kurus dan tidak tepat, bahkan tidak benar. Nah, ini kalau melahirkan ghadab az-zahir, kemarahan yang nampak, ya maka ini justru bukan dialog yang benar. Wa ta'arud bi af'alil makabi, dan berpaling dengan menjalankan hal-hal yang besar. Tadinya hal-hal itu sebenarnya bisa kita lakukan dengan baik, dengan menanggalkan sifat-sifat tadi yang saya sebutkan sesuai dengan petunjuk kitab ini. Justru kita di situ berpaling dari hal-hal atau perbuatan yang besar, yang lebih lebih penting. Jadi hal yang lebih penting justru akan tertanggalkan dengan hal-hal yang remeh temeh oleh karena sifat dan perbuatan. Sesungguhnya apa yang menjadi isu dialog kita itu benar semua. Artinya isu itu tepat untuk didialogkan. Tetapi berhubung sikap, strategi, taktik, dan apa yang ada dalam diri kita, niat kita sudah tidak benar, dan atau dalam proses dialog itu muncul secara zahir hal-hal yang tidak benar, maka justru akan membuahkan kekacauan. Fa inna hadza laysa min akhlaqil asyraf, maka sesungguhnya hal-hal yang demikian itu, perbuatan-perbuatan yang membuat dialog menjadi tidak sampai atau tertuju pada tujuan ghayah yang kita inginkan, yang diinginkan orang yang mau dialog, maka hal tersebut termasuk dari akhlak-akhlak yang tidak baik, bukan termasuk dengan katanya akhlak yang mulia, asyraf, wala jara fi halbatil insaf, dan tidak akan berjalan dalam dialog tersebut sebagaimana mengalirnya hal-hal yang
sudah seharusnya diraih dalam proses dialog itu. Nah, ini yang diingatkan dalam alinea ini oleh pengarang kitab, mewanti-wanti sekali orang al-musyirlah yang mau dialog harus benar-benar menjaga proses dialog itu. Di antaranya, kalau saya coba repetisi di sini adalah kita harus memahami bahwa dalam proses dialog itu tidak langsung sesuatu bisa kita terima. Untuk menerima hal yang bisa memecah pemikiran kita, mencairkan sumbatan pemikiran kita, yang kemudian melahirkan kearifan, itu melalui proses penerimaan al-qabul yang mungkin berkali-kali. Karena itu kita harus siap pendapat kita tidak kemudian kita paksakan dan lalu kita mengingkari, atau sebaliknya kita berhujah, berargumentasi dengan argumen-argumen yang tidak tepat, bisa jadi tidak rasional, tidak empirik, atau tidak spiritual. Berbagai isu yang muncul di hadapan kita saat ini, hari ini, berapa banyak isu yang muncul yang ketika kita dihadapi oleh banyak orang, berbagai orang dengan varian pikir yang demikian beraneka, dan tidak mau melakukan hal-hal yang bisa taswiyah tadi, mempersatukan pola pikir, persepsi, dan manhaj metode, sehingga melahirkan polarisasi yang justru tajam, dan polarisasi ini semakin menajam karena ada kepentingan praktis di dalamnya. Saya mungkin bisa mencontohkan yang terkait dengan ekstremisme. Orang kemudian berbeda pendapat dengan apa ekstrim. Asyiddatut tanatu dalam bahasa Arabnya, atau yang tertinggi levelnya al-hullah, yang paling kebablasan. Ekstrimnya itu kebangetan, sampai-sampai seperti pada zaman Khalifah dulu, kaum Khawarij membunuh Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Utsman. Padahal kedua beliau ini adalah sahabat Nabi, sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah, tetapi dibunuh oleh orang yang justru kelihatannya sangat taat pada agama, mempunyai ciri-ciri jidatnya hitam, barangkali demikian. Nah, digambarkan dalam sejarah ya, Syamul dia ahli puasa, dia hafal Quran, dia ahli ibadah, tetapi karena dia sumbu pendek, akhirnya membunuh Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Ini karena pemikiran keagamaannya, persepsinya tidak didialogkan dengan baik, atau sudah disusupi oleh kepentingan pragmatis, atau karena salah tafsir terhadap teks yang dipahami secara letterlek, tidak ada siyaqul kalam, tidak ada muqtadul halnya, tidak ada konteks of discovery, tidak ada konteks of inovasi melalui penafsiran. Ayat dipahami secara letterlek, dibumbui dengan kepentingan praktis, politisasi, melahirkan seperti. Dan saat ini seperti tadi saya katakan, orang di negeri kita ini mengapa harus masih memperdebatkan soal ekstremisme. Maksud saya ekstremisme itu jelas di hadapan mata kita, jelas-jelas di hadapan mata kita, bukan hanya dalam bentuk dia membenturkan antar agama, tetapi juga menolak simbol-simbol negara kita, menolak Pancasila yang dianggap kafir tauhid hingga saat ini ada, dan itu di mata airi dengan pandangan keagamaannya yang sangat letterlek. Tetapi di kalangan lain justru mempertanyakan, apa benar ekstrim itu ada? Apa benar radikalis itu ada? Apa benar teroris ada?
Dan ini justru memperkeruh suasana. Sebenarnya semua harus bersatu padu dalam menggalang, melakukan penanggulangan terhadap radikalisme, ekstremisme, dan terorisme yang sudah terbukti terjadi di negara kita. Sepasang suami istri meledakkan diri di gereja, bom bunuh diri, istimata istishhad, itu dilakukan oleh orang yang punya pandangan kebencian, dan itu hasil tafsir terhadap teks wahyu yang sebenarnya teks wahyu tidak boleh ditafsirkan seperti itu. Jadi hanya salah pandang, dan dia tidak melakukan dialog, malah justru iftikhar, yaitu merasa paling benar. Padahal dalam dialog atau dalam proses apapun, iftikhar rasa benar itu harus dicampakkan. Dan dia justru yang kalau disebutkan di sini at-tanakub an-ra'ika bil inkar wal ihtijaj, berpaling dari hal-hal yang sudah seharusnya benar dalam proses dialog itu, dengan jalan dia mengingkari atau ihtijaj, berhujah sendiri, mencari argumen-argumen. Dikasih argumen seperti ini masih nggak mau, bahkan salah, kita dianggap salah. Lalu argumen apa lagi? Karena ya sudah ada iftikhar, merasa paling benar. Nah, isu tadi seperti ekstremisme sesungguhnya atau sudah seharusnya semua komponen bangsa ini bersatu padu dalam tasfiyatul fikri, mempersatukan persepsi tentang misalnya ekstremisme. Ekstremisme yang melawan negara, menolak Pancasila, UUD 45, ingin melakukan kudeta, ingin melakukan perlawanan yang sifatnya konfliktual, ingin mengganti dasar negara, itu sudah kita anggap sebagai ekstrim, berpikir ghullah, syiddatut tamatuk, dan ini sudah terjadi contohnya pada zaman terdahulu, pada zaman pasca Nabi, Khulafaur Rasyidin, kemudian pada dinasti Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani, dan lain sebagainya. Itu sudah terjadi tindakan-tindakan yang syiddah, yang ghullah itu tadi. Jadi yang penting taswiyatul fikri, misalnya mengenai isu-isu. Kalau saat ini kita dilanda ekstremisme, kita harus sama-sama mempersatukan persepsi kita bahwa ekstremisme itu jelas yang melanggar konstitusi negara, yang menolak Pancasila sudah dianggap separatis ekstrim, yang memahami agama secara ekstrim kemudian melakukan penghujatan pada mereka yang sesama muslim yang dipandang tidak sesuai dengan pahamnya, itu juga ekstrim. Karena sesungguhnya dalam agama kita yang penting adalah sikap tawasud, tasamuh, i'tidal, dan tawazun. Ini sikap-sikap yang tengah, sikap-sikap yang moderat. Isu-isu lain saya kira banyak, bukan hanya masalah ekstrim. Saya hanya mencontohkan seperti ini, masalah-masalah sosial, masalah apa ya, ya masalah sosial kemasyarakatan yang sering bertumpang tindih, yang sering melahirkan isu masalah ekonomi dan sebagainya, itu juga bisa kita jadikan sebagai isu yang bisa kita dialogkan dengan baik, tidak melahirkan apa yang disebut takrik, konflik, sehingga menjadi miftahus syirak, menjadi sumbu kunci melahirkan sirok, konflik. Jangan sampai terjadi seperti itu pada masyarakat kita. Ada dialog seperti ini, seperti yang diuraikan oleh pengarang kitab ini, penting untuk kita camkan, kita jadikan sebagai panduan dalam proses dialog. Seperti yang sudah saya bacakan, bagaimana dialog itu mempunyai cara, mempunyai taktik, mempunyai strategi agar tercapai dialog yang benar, sehingga mencapai dialog
hasil dialog yang sahih, yang bermanfaat buat diri kita dan sesama, dan untuk ketertiban kedamaian negeri kita tercinta. Dalam Al-Quran dikatakan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik dan rasa pengampunan atau pemaafan yang baik itu menjadi hal yang lebih baik daripada sedekah, tetapi diiringi dengan tidak ikhlas, bahkan mencaci. Lebih baik daripada orang bersedekah tetapi diliputi dengan perasaan tidak ikhlas, malah mengumpat, mengeluh dan sebagainya. Ini Al-Quran sudah mengingatkan seperti itu. Ini juga perlu menjadi pegangan dalam proses apapun. Dalam kaitan ini ada istisyarah dalam proses mencari nasihat dan dialog. Saya kira para pemirsa, apa yang menjadi kajian pada kali ini saya cukupi sekian, singkat dan semoga bermanfaat. Salam literasi akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.